Video kali ini kita akan membahas tentang tutorial aplikasi kecerdasan Majmu Almas. Langkah yang pertama, ini terkait dengan manajemen file dan download email. Jadi, kita buka dulu browsernya untuk mendownload email ya. Kita bisa pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Opera. Silahkan diaktifkan browsernya, lalu silahkan buka emailnya masing-masing. Bisa pakai Google Mail atau Yahoo atau yang lainnya. Silahkan buka kotak masuk. Di sini nanti akan ada email masuk seperti ini. Jika misalkan email ini tidak ada di kotak masuk, periksa juga di folder spam. Kadang-kadang masuk ke folder spam yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita buka emailnya seperti ini. Akan ada email dari Berkreasi Multitech, kemudian ada video tutorial dan juga ada link downloadnya di sini. Silakan klik link downloadnya seperti ini. Klik satu kali maka kita akan diarahkan ke halaman Google Drive. Silakan di-download yang ada tulisannya tar seperti ini eksistensinya. Cara downloadnya silakan diklik dulu, bisa diklik kanan seperti ini lalu pilih download, atau kita klik dulu file aplikasinya lalu tekan tombol 3 di atas lalu pilih download seperti ini. Nah, kalau sudah setelah tampil dialog seperti ini, maka kita pindahkan dulu mau di-download di mana seperti ini. Biasanya akan masuk ke folder download lalu tekan simpan, atau mungkin otomatis di setiap komputer jika di setting secara otomatis untuk downloadnya. Nah, kita lihat prosesnya. Jika telah selesai, Bapak Ibu bisa buka file di mana kita download tadi. Biasanya ada di folder download ya Bapak Ibu di sini. Kemudian ada file downloadnya jika otomatis. Ini cara download dari email. Kemudian langkah yang kedua adalah manajemen file. Jadi jangan sampai kita kebingungan ya, aplikasi kita ada di mana, yaitu kita harus siap untuk manajemen, menyimpan dengan rapi dan mudah diingat. Oke, cara berikutnya adalah memindahkan hasil downloadan ini. Kita cut ya, cari folder di mana Bapak Ibu mudah ingat. Misalkan saya taruh di folder E ya, ini contohnya saja. Atau kumpulkan saja dengan file-file kerja Bapak Ibu yang ada di komputer, lalu kita pastikan seperti ini. Nah, jika sudah, berikutnya adalah mengekstraksi file dari file zip atau file rar ini seperti ini. Karena jika kita mengerjakan langsung di file ini, maka aplikasi tidak bisa disimpan. Cara untuk mengekstraksinya adalah dengan mengklik kanan seperti ini, lalu pilih extract here ya. Jadi kita ulangi, klik kanan, lalu pilih extract here. Kita tunggu sebentar. Nanti akan ada folder baru yang dibuat seperti nama dengan folder zipnya seperti ini. Nah, ini jadikanlah file master, tidak usah diotak-atik. Kemudian yang kita kerjakan ini adalah file yang ada di dalam folder yang ini. Kita klik 2 kali. Biasanya akan ada banyak file pelengkap dan aplikasi utamanya dengan kode nama KM atau kecerdasan majemuk seperti ini. Berikutnya adalah cara untuk membuka aplikasi. Untuk menjalankan aplikasi, Bapak Ibu pastikan sudah memiliki program Microsoft Office 2010 yang kami sarankan seperti ini. Ini adalah Office 2010.
kemudian di sebelahnya 2007, dan ini adalah 2013 hingga 2021. Ikonnya seperti ini. Cara untuk menjalankannya atau membukanya, silahkan klik saja 2 kali langsung seperti ini. Maka aplikasi akan tampil seperti ini ya. Nah, setelah tampil, ini adalah halaman informasi, dan halaman informasi ini menginformasikan kepada kita bahwa aplikasi tidak bisa dijalankan sebelum kita mengaktifkan makro. Cara mengaktifkan makro adalah dengan klik tombol Enable Content. Jika Bapak Ibu komputernya ada proteksi, biasanya ada tombol warna merah sama seperti ini. Biasanya itu meng-cross check ya, apakah aplikasi ini bisa dijalankan karena berasal dari internet. Diklik oke saja, tidak masalah, yang warna merah. Kemudian setelah tampil Enable Content, kita klik tombol Enable Content seperti ini. Kita klik, maka nanti aplikasi bisa langsung dijalankan. Nah, seperti ini. Jika benar, maka akan aplikasi langsung ke halaman utama. Alternatif yang kedua, jika tidak tampil informasi enable content tadi, Bapak Ibu bisa menggunakan macro security di sini ya. Kita klik lalu pilih macro setting di sini, lalu pilih enable all macros, lalu oke, lalu close Excel-nya. Maka nanti aplikasi akan bisa langsung otomatis menjalankan makronya. Ya, demikian cara untuk membuka aplikasi. Berikutnya adalah perbandingan menggunakan Office 2010 dan versi lainnya. Jadi Microsoft Office dalam menjalankan aplikasi ini ada banyak versi Bapak Ibu. Yang pasti wajib menggunakan komputer Windows ya, karena untuk komputer MacBook itu Office-nya tidak ada makronya. Jadi kami sarankan pakai komputer Windows. Untuk Office-nya sendiri ada beberapa versi yang bisa dijalankan, yaitu versi 2007. Ini adalah ikonnya. Kalau kita klik seperti ini tampilannya, ini adalah Office 2007. Kemudian ini adalah Office 2010 seperti ini. Warnanya putih. Kalau tadi 2007 warnanya biru, putih seperti ini. Dan Office 2013 hingga 2021 dan mungkin 2023 akan keluar lagi versi terbarunya. Dan Office 360 juga sama. Jadi di sini ada 3 varian Office ya Bapak Ibu. Yang kami sarankan adalah menggunakan Office yang 2010 karena 2010 ini hasil riset kami adalah Office paling stabil dan paling cepat. Nah, untuk Office 2007 biasanya tetap saja aplikasi bisa dibuka dengan 2007, tapi mungkin beberapa fitur tidak ada seperti cetak PDF dan lain-lain karena keterbatasan versinya. Dan yang terakhir adalah Office 2013 hingga 2021 atau juga Office 365. Ini tidak kami sarankan menggunakan ini. Kenapa? Karena Office ini adalah Office yang berbasis touchscreen sehingga kinerjanya agak lebih lambat daripada Office 2010. Oke. Jadi yang kami sarankan adalah Office 2010. Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi kinerja kecepatan aplikasi dalam kaitannya dengan Excel. Kalau kita menggunakan 2007, kecepatannya 80%, agak sedikit melambat. Nah, kalau kita pakai Office 2010, kecepatan kinerja aplikasi sangat cepat sekali, yaitu 100% seperti yang saya tampilkan di komputer ini. Kemudian jika Office 2013 hingga 2021 dan Office 365, kinerjanya nanti akan lambat seperti itu. Ya, tetap bisa dijalankan dengan Office versi lainnya. Ini hanya rekomendasi saja. Oke. Silahkan bagi Bapak Ibu yang memerlukan
copy master Microsoft Office 2010 bisa menghubungi admin kami yang Bapak Ibu punya nomor kontaknya. Akan kami kasihkan link untuk mendownload Office 2010. Kemudian kita lanjut ke aplikasi. Ini adalah halaman menu utama. Kita buka aplikasinya. Nah, saat pertama kali kita buka aplikasi, maka yang tampil setelah halaman informasi, kita akan diarahkan ke halaman menu utama. Ini adalah halaman menu utama, dan halaman menu utama ini berisi semua shortcut untuk menuju ke halaman tertentu yang kita inginkan, dan semuanya ada di halaman menu utama ini. Kemudian shortcut-shortcut yang ada di halaman menu utama ini fungsinya sama dengan shortcut yang ada di menu atas ya Bapak Ibu, seperti ini. Jadi semuanya sama, kemudian admin dan lain-lain. Jadi kalau kita klik sama. Untuk mengakses halaman menu utama ini, kita bisa klik tombol menu utama yang ada di sisi kiri atas ini. Berikutnya adalah halaman identitas lembaga. Selanjutnya, setelah kita dapat mengakses halaman menu utama, kita isi dulu halaman identitas lembaga. Bisa kita klik tombol data lembaga di sini, atau kita bisa klik tombol pengaturan dasar lalu pilih data lembaga. Nah, di sini silakan Bapak Ibu isi kelengkapan ya. Ada status, yaitu bisa terakreditasi A atau B, atau yang lainnya silahkan, nanti bisa ditampilkan atau disembunyikan. Jadi kalau diisi tanpa secara default ini, maka akan tampil nama sekolah kita saja. Kalau di klik tampil, maka nanti di halaman-halaman lainnya akan tampil nama sekolah ditambahi terakreditasi A, seperti itu. Oke, seperti ini contohnya, kita pilih tampil. Maka nanti di halaman yang lain akan seperti ini nama sekolahnya. Kalau kita sembunyikan, nah seperti ini, kita cek di halaman lainnya, maka hanya tampil nama sekolah kita saja tanpa menampilkan akreditasinya. Nah, untuk nama sekolah ini tidak bisa diganti ya Bapak Ibu. Ini terkait sama lisensi. Untuk menggantinya silakan hubungi admin kami, Berkreasi Multitech, untuk membantu jika ada kesalahan penulisan nama sekolah. Alamat lengkap juga bisa diisi di sini. Kemudian juga ada pilihan bisa ditampilkan atau disembunyikan. Dan alamat ini nanti akan ada di kop-kop seperti ini ya. Kemudian phone, web, dan email ini ada di keterangan selanjutnya dari alamat, dan tahun pelajaran silakan bisa diubah, dan nama kepala sekolah dan lain-lain silakan bisa diisi, ini opsional semuanya. Ya, demikian silakan diisi keseluruhan dari data identitas lembaga ini. Selanjutnya adalah data master. Nah, data master bisa kita akses dari menu pengaturan dasar, atau bisa klik menu utama, pilih data master yang ada di sini, lalu kita klik. Nah, di sini adalah pengaturan data master utama ya. Jadi misalkan ada perubahan subdivisi atau bagiannya namanya bimbingan dan konseling, atau mungkin di sekolah Bapak Ibu tidak ada namanya BK, ada namanya misalkan konselor atau tim ahli siswa, seperti itu, silakan bisa diubah. Hal ini akan berpengaruh pada banyak halaman seperti ini. Jadi subdivisinya ini akan tampil sesuai dengan yang kita buat ya. Kami sarankan untuk edit di sana. Kenapa? Karena banyak semua halaman ini menggunakan pengaturan di data master, termasuk juga di halaman-halaman lainnya. Jadi apa yang kita ubah di data master ini akan berpengaruh pada keseluruhan halaman-halaman lainnya. Termasuk kepala sekolah bisa kita edit di sini. Misalkan tidak namanya bukan kepala sekolah,
Misalkan namanya ketua sekolah ya, misalkan ini aja ya. Mungkin di daerah lain tidak sama penyebutannya. Maka nanti semua yang terkait dengan nama kepala sekolah akan berubah menjadi ketua sekolah. Termasuk untuk BK-nya ini disebut penanggung jawab atau koordinator BK misalkan, atau guru BK, silakan diubah ya. Nanti semuanya akan berubah. Saya kembalikan untuk yang kepala sekolah. Jadi kita lihat koordinator BK, maka nanti ini kaitannya sama halaman di bawah ini. Ya. Jadi seperti ini ya. Tadi menjadi koordinator BK seperti ini. Oke, demikian fungsi dari data master. Kemudian di kop atas ini pengaturannya Bapak Ibu bisa edit langsung. Hal ini akan terkait sama kop-kop yang ada di atas sini ya. Kemudian ini yang atas-atas ini bisa kita ubah dari halaman tadi. Kenapa kita ubahnya di tadi? Karena ada banyak halaman yang berbeda-beda ya, hasilnya sama. Maka kita sekali ubah akan mengubah keseluruhan dari halaman-halaman tersebut. Termasuk juga di covernya seperti ini. Akan ada kaitannya dengan halaman-halaman yang kita ubah di data master ini. Oke, ya demikian pengaturan dasarnya. Berikutnya adalah angket versi cetak. Ya, angket cetak bisa kita akses dari tombol angket cetak di sini, bisa juga dari angket cetak tombol yang ada di sini ya. Jadi angket ini sudah kami sediakan secara default. Bapak Ibu silahkan langsung digunakan saja, dicetak dan dibagikan ke siswa. Jadi ada dua opsi untuk mengumpulkan data, yaitu melalui angket offline seperti ini, angket versi cetak, atau bisa menggunakan angket Google Form ya. Jadi bisa online, bisa offline, terserah Bapak Ibu mana yang lebih cocok dengan sekolahnya. Silakan di mana yang paling mudah untuk digunakan di sekolah. Nah, cara jawabnya siswa ini jadi tidak ada jawaban benar salah. Jadi misalkan siswa ini dijawab iya, maka boleh diisi huruf V seperti ini ya. Ini contoh cara menjawabnya. Jika dijawab tidak, maka dikosongkan saja. Ini akan mempermudah kita untuk menginput datanya seperti ini ya. Kalau tidak, maka dikosongkan saja. Ini cara mengisi angketnya. Oke. Berikutnya adalah referensi ya. Nah, referensi ini berikutnya adalah referensi. Ini lembar halaman untuk kita pelajari lebih mendalam tentang kecerdasan majemuk melalui aplikasi. Oke. Untuk referensi, Bapak Ibu bisa klik tombol menu konsep ya. Di sini ada konsep. Jadi ini ada gambaran sekilas tentang kecerdasan majemuk. Kemudian di bawahnya ini ada analisisnya tentang kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan ya. Ada 8 kecerdasan majemuk. Kita menggunakan dasar saja. Ini dalam perkembangannya ada banyak ya pengembangannya. Ada yang 9, ada yang sampai 16 kecerdasan majemuk. Kita akan menggunakan standar dari pembuat awalnya, yaitu Gardner, yaitu ada 8, yaitu berbahasa, logika, gambar, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Oke, ini kemampuan. Jadi di sini sudah dijabarkan secara detail dari setiap kecerdasan majemuk. Berikutnya adalah kepribadian. Ya, jadi setiap manusia dengan 8 kecerdasan akan memiliki kepribadian yang berbeda-beda, bisa dibaca sendiri di
referensi ini. Kemudian kekuatan, jadi ini adalah hal-hal yang dimiliki oleh orang yang memiliki kecerdasan tertentu, dan ini adalah kekuatan terbesarnya dalam kecerdasan setiap bagian-bagiannya. Untuk musikal misalkan contohnya adalah irama dan musik. Ya. Kemudian karakteristik. Ya, jadi kita akan tahu karakteristik setiap orang yang memiliki kecerdasan tertentu sehingga kita bisa mengoptimalkan bakat atau talenta siswa tersebut. Kemudian karir potensial. Ya, karir potensialnya juga sudah ada, dan silahkan bisa dibaca sendiri termasuk pakarnya. Di sini ada Howard Gardner. Ini adalah profesor yang pertama kali menemukan konsep kecerdasan majemuk ini. Berikutnya adalah halaman input data. Halaman input data bisa kita akses dari tombol ini di halaman menu utama. Input data bisa juga kita akses dari tombol input data yang ada di sisi atas. Nah, ini adalah halaman input data. Sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama sebelah kiri ini adalah data identitas siswa, dan sebelah kanan ini adalah data hasil angket. Oke. Nah, untuk cara pengisian ada banyak cara. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dengan input data di sini. Yang pertama adalah kita bisa ketik langsung ya, cara lama ya, misalkan Ali, kemudian Budi, seperti ini. Cara yang kedua, misalkan kita punya file Excel, punya file absen, maka kita bisa copy paste. Jadi cukup gunakan tombol Ctrl Tab seperti ini. Ya, kita copy file Excel biasanya, kemudian bisa kita pastekan di sini. Jangan lupa menggunakan paste yang ini ya, biar formatnya tidak ikut. Biasanya kalau formatnya ikut, warnanya akan berubah jadi putih seperti ini. Ini beberapa cara. Cara yang ketiga, kita bisa impor data dari file Dapodik. Kemudian kita juga bisa impor data dari Google Sheet secara online. Jadi nanti akan dibahas ke bab berikutnya. Oke. Kemudian kita pelajari dulu tentang halaman ini. Di halaman input data ini, geser ke bawah, ini bisa menampung hingga 2000 siswa. Jadi kita tetap bisa memasukkan nama kelas di sini. Jadi sekali kita melakukan input data, kita bisa langsung tes secara keseluruhan seluruh siswa dalam satu sekolah. Karena batasnya hingga 2000 siswa. Jadi misalkan menggunakan online, maka hasilnya juga akan langsung cepat ya, seperti itu. Nah, fungsi kelas ini nanti untuk membedakan dari setiap kelas ya. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu mau menggunakan untuk satu kelas saja ya, misalkan per satu kelas tidak ada masalah. Bapak Ibu nanti tinggal di copy paste saja file aplikasi ini yang di sini. Silakan di copy seperti ini, nanti ganti misalkan 10.1 atau 10A seperti itu ya. Kalau mau dibuat untuk per kelas biar mudah manajemennya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, oh ya, untuk menambah jumlah kolom ini ada 70, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini menjadi misalkan, atau dikurangi ya, jadi kecil ya, biar kita kelihatan ada perbedaannya. Misalkan jadi butuh 4 saja kolomnya, maka kolomnya akan mengecil menjadi 4 saja. Nah, misalkan untuk angka yang besar bisa Bapak Ibu gunakan tombol pensil ini. Nah, misalkan mau dibuat 200 kolom ya, silakan di OK, maka nanti akan digenerate 200 kolom di bawahnya seperti ini. Nah, ini.
Ya, sampai 200. Berikutnya ini jadi data siswa ini ada banyak. Jadi di sini kalau kita klik ada tombol T, E, K, N, J, K, M ya. T ini ada time. Jadi kalau kita menggunakan Google Form, biasanya ada tanggalnya, bisa ditampilkan di sini. Kemudian E ini adalah email, karena di Google Form ada email. Kemudian K ini adalah kelas, nomor induk, jenis kelamin, ya, dan yang terakhir adalah media sosial jika diperlukan. Untuk menampilkan data-data siswa. Jika tidak diperlukan, silahkan diklik lagi untuk menyembunyikannya. Jadi misalkan Bapak Ibu pengen yang rapi-rapi, nggak apa-apa, disembunyikan saja seperti ini. Misalkan kelas juga dianggap tidak perlu, disembunyikan aja. Nah, ini fungsi dari tombol ini. Nah, kemudian ini adalah tombol untuk mencari. Ya, kelasnya saya tampilkan. Ini adalah tombol untuk mencari. Jadi misalkan saya mau mencari namanya Budi ya, seperti ini. Maka bisa dicari nama dari Budi ya. Budi misalkan. Ya, fine. Maka ini akan mengarahkan pada nama Budi seperti ini. Kemudian untuk ini adalah split untuk memisahkan ya, membagi halaman menjadi beberapa. Kalau kita klik seperti ini. Ini fungsinya untuk mengisi data apabila data ini banyak sampai ke nomor misalkan nomor 70 ya. Jadi di sini akan tetap terlihat nomor 2, geser ke atas ke bawah. Ini split fungsinya seperti ini. Jadi untuk memudahkan kita dalam membuat pancer ya atau titik pusat ya, mana data siswa mana yang sedang kita isi seperti ini. Nomor 4 Mirna ya, maka di sini posisinya. Nah, ini contohnya saja. Untuk mengembalikannya silakan klik lagi satu kali tombol splitnya ini. Oke. Ya. Untuk menghapus data silakan gunakan tombol hapus data yang ini untuk menghapus data keseluruhan di halaman input data yang ini. Kemudian berikutnya ini adalah tombol import dari Google Sheet dan import pilihan. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Demikian cara isi data. Oh ya, cara mengisinya apabila siswa dijawab ya, maka diisi sembarang karakter, bisa huruf V, bisa huruf X atau sembarang karakter ya. Untuk dijawab tidak, di sini ada keterangannya ya. Dijawab tidak itu bisa dikosongkan atau diisi 0 ya. Jadi kalau ini diisi V atau X, ini bukan berarti ini iya atau tidak. Ini menurut komputer ini adalah sama. Ini iya, ini juga iya. Dan yang ini yang kosong ini adalah jawaban tidak. Kosong atau 0 itu sama dengan tidak, seperti itu. Baik, demikian cara input data di halaman input data. Berikutnya adalah kita mengimpor data dari Excel Dapodik ya. Jadi Bapak Ibu misalkan punya data Dapodik di sekolah, kemudian mau input ini, Bapak Ibu bisa minta saja data ke operator Dapodik di sekolah, kemudian minta dieksporkan ke bentuk Excel, kemudian di save as lagi ke dalam Excel ya. Caranya pastikan ya nanti Bapak Ibu ada ini contoh Excel Dapodik ya, ini ada contohnya, atau Bapak Ibu bisa praktekkan dari Dapodik yang sudah kami sertakan template-nya. Oke, saya matikan dulu. Caranya klik tombol ini impor dari Dapodik ya. Saya klik satu kali, kemudian yes. Dan di sini tadi sudah ada contoh Excel Dapodiknya ya. Lalu kita klik, lalu klik tombol open seperti ini. Maka nanti data dari Dapodik akan dipindah dulu ke pengelolaan data sementara di sini. Nah, seperti ini. Ini akan menghemat waktu kita dalam memindah data siswa karena di Dapodik itu datanya banyak. Oke. Seperti ini contohnya ada berapa? Ada 55 siswa. Nah, kalau sudah baru kita klik tombol copy ke input data seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini baru pengelolaan sementara ya, karena ini adalah halaman Dapodik. Kalau sudah kita pindahkan lagi ke halaman input data seperti ini. Setelah kita kelola ya, ini fungsinya untuk mengurutkan
tombol-tombol yang ada di sini. Jadi misalkan Bapak Ibu pengen urut kelas atau pengen urut nomor induk seperti itu. Hasilnya akan berbeda. Oke, kalau sudah, ini sudah berhasil. Maka data siswa dari Dapodik sudah masuk ke dalam halaman input data. Oke. Kita kembali ke Dapodik tadi. Jadi di sini ada tombol-tombol panah ke bawah, ini fungsinya untuk mengurutkan. Jadi bisa dari besar ke kecil, ini kebetulan namanya kita balik dari akhir ke awal, atau bisa kita urutkan dari awal ke akhir, dari A sampai Z. Kemudian kelasnya juga kita bisa samakan, misalkan dari Z ke A, dari IPS 2 ya, atau dari IPS A ke Z ya, seperti itu, beda-beda. Kemudian baru kita copy ke halaman input data dan nanti data akan masuk ke halaman ini. Selanjutnya baru kita tinggal memasukkan hasil angketnya seperti ini. Ya. Ini adalah cara untuk input data secara offline. Oke, berikutnya adalah mengimpor data dari Google Sheet ya Bapak Ibu. Jadi untuk impor data dari Google Sheet, jadi aplikasi ini bisa melakukan tes online. Ya, cara untuk melakukan Google Sheet secara detail nanti akan dibahas pada video lainnya. Jadi di sini saya akan gambarkan gambaran sementara ya. Jadi untuk melakukannya, langkah-langkah yang pertama adalah klik tombol ini ya, pengaturan Google Sheet-nya. Kemudian Bapak Ibu kan sudah disediakan apa namanya? Template ya, template Google Sheet-nya yang ada di sini. Nanti bisa baca sendiri panduan Google Form-nya dulu ya. Ini Google Form-nya. Nah, di sini ada link-nya Bapak Ibu. Pastikan nanti masuk ke template yang sudah kami sediakan seperti ini. Nah, kemudian ini dikelola dulu, di copy, kemudian dipindah ke dalam folder drive kita. Ada langkahnya panjang. Kemudian nanti akan dikeluarkan hasilnya berupa Google Sheet ya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini. Setelah siswa ngisi di dalam Google Form, nanti hasilnya ini akan berupa file Google Sheet ya. Google Sheet itu sama dengan Excel tapi miliknya Google. Kalau Excel ini adalah miliknya Microsoft, sedangkan Google Sheet ini adalah miliknya Google seperti itu. Nah, ini adalah contoh Google Sheet hasil input dari form yang kita buat. Ini contoh sekilas ya, saya jelaskan. Nanti secara detail akan dibahas pada video lainnya. Nah, langkah berikutnya adalah membagikan. Kemudian ini pastikan ya, klik tombol bagikan yang ada di sini ya. Kemudian pastikan di sini ubah settingannya menjadi siapa saja yang memiliki link. Kalau sudah, tekan selesai. Kemudian kalau sudah, kita copy alamatnya yang ada di atas browser. Kemudian kita kembali lagi ke halaman Google Sheet yang ini. Lalu kita hapus link yang ini ya, yang sudah ada template-nya. Kita masukkan dengan klik 2 kali, lalu paste di sini. Maka data tadi sudah bisa kita masukkan ke dalam aplikasi. Nah, ini adalah halaman pengelolaan dari Google Sheet. Fungsinya untuk mengurut-ngurutkan. Tapi jika Bapak Ibu sudah merasa urut atau nggak masalah dengan urutan, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke halaman input data saja. Langsung tekan secara langsung import dari Google Sheet yang ini. Maka data yang online tadi bisa kita impor ke dalam aplikasi seperti ini. Nah, kalau sudah tulis berhasil, kita tunggu sebentar lagi. Ada proses mereplace ya, nama-nama jawaban yes dan tidak menjadi tanda centang seperti ini. Ya, ini sudah hasil dari angket online. Ya, demikian cara untuk impor data dari Google Sheet atau melakukan tes secara online.
Nah, setelah kita input data selesai seperti ini, maka selesailah tugas kita. Berikutnya adalah output peserta. Nah, setelah kita selesai input data seperti itu, maka selesailah tugas kita, biarkan aplikasi yang menganalisis. Oke. Output data per peserta bisa kita akses dari tombol ini, ya, per peserta. Nah, ini adalah halaman output per peserta. Oke. Ini siswa nomor urut 5, kita ubah ke siswa nomor urut 1. Namanya ya, Pak Ujang, ya. Nah, di sini ada beberapa analisis. Ini adalah grafik, dan grafik ini sebenarnya isinya sama dengan tabel, kolom tabel yang ada di bawahnya, di mana yang tertinggi adalah kinestetik 26%. Ini persentasenya, hasilnya. Di sisi atas ini adalah identitas siswa, ya. Kemudian di sisi atas sendiri ini adalah KOP dari halaman laporan per siswa atau per peserta ini. Nah, di KOP ini, misalkan Bapak Ibu mau menyembunyikan atau menampilkan, silahkan. Misalkan Dinas Pendidikan, ini mau merubahnya ada di data master ya Bapak Ibu kalau mau dirubah. Tapi kalau mau disembunyikan, Bapak Ibu bisa klik tombol KOP 1 ini. Ya, termasuk juga sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama, misalkan mau disembunyikan, klik saja tombol KOP 2 ini ya. Sama termasuk KOP 3 ini BK, kemudian ada alamat juga bisa kita sembunyikan atau bisa kita tampilkan seperti ini. Nah, ini mau dihabiskan ya, misalkan mau di penghematan space halaman kertas misalkan. Bisa ya seperti ini. Oke. Kita tampilkan lagi dengan mengklik sekali lagi tombol-tombol yang ada di atasnya ini. Oke. Misalkan headernya cukup satu halaman, maka cukup sembunyikan satu dan satunya bisa kita edit seperti ini. Oke, berikutnya ini adalah nomor urut siswa. Ini nomor, ini siswa nomor 7 ya. Kita ubah, ini harusnya tidak bisa langsung diketik di sini, tapi kita ubahnya di sini. Misalkan siswa nomor 2. Maka nanti di halaman ini akan berubah menjadi siswa nomor 2. Bentar. Oke. Kemudian jadi yang ini fungsinya untuk memindah ke nomor urut siswa. Misalkan kita ganti nomor urut 6, maka nanti otomatis berubah menjadi siswa nomor urut 6 ya. Kemudian di sebelah kiri ada gambar anak kecil. Ini adalah default jika tidak ada foto. Ini bisa kita sembunyikan atau bisa kita tampilkan dengan mengkliknya. Kalau kita klik, maka di sini akan hilang, dan kalau kita klik sekali lagi maka akan tampil. Kemudian ini adalah foto, nanti akan kita bahas di pembahasan lain. Dan ini adalah menambah nomor urut siswa. Jadi ini nomor 6, kalau kita klik ke atas, maka akan berubah menjadi siswa nomor urut 7. Kemudian ini langsung pakai nama, ya. Kemudian di sisi bawahnya ini adalah opsional, pilihan-pilihan dari setiap analisis yang akan ditampilkan. Jadi ada 10. Jadi kalau ini berisi tanpa, misalkan kemampuan tanpa, maka di sini tidak akan tampil tentang kemampuan. Jadi kalau misalkan kita klik tanpanya menjadi tampil, maka nanti di sini kita geser ke bawah, yang kemampuan akan tampil seperti ini. Jadi secara default ini cuma ada 3 yang ditampilkan. Silahkan sesuai kebutuhan Bapak Ibu mau menampilkan atau
menyembunyikan dari 10 analisisnya dari kecerdasan majemuk, yaitu ada kemampuan, kepribadian, kekuatan, karakteristik, karir potensial, cara mengoptimalkan, kemudian media belajar, media pendukung, dan ekstrakurikuler, serta contoh tokoh yang sukses. Oke. Kemudian di sisi paling bawah ini ada tanda tangan. Jadi nanti akan dibahas cara menambahkannya. Jadi tanda tangan ini bisa dilengkapi kepala sekolah atau cukup penanggung jawab saja, seperti itu. Demikian analisis untuk halaman input data. Analisis untuk output data. Berikutnya adalah setting foto peserta. Nah, pada halaman output per peserta ini ada foto. Jadi, kalau kita coba ganti nomornya menjadi siswa nomor 1, maka di sini gambar anak kecil ini berubah menjadi foto. Nah, ini bisa kita tambahkan sendiri. Jadi, Bapak Ibu bisa menampilkan foto peserta kita. Caranya, di sini ada pengaturan foto ya. Jadi, yang mau dipakai ini ada pilihan nomor induk. Ini kebetulan defaultnya ada nomor induk. Yang kedua adalah nama siswa. Nah, jadi ini fungsinya adalah memanggil nama foto dengan nama siswa atau nomor induk. Jadi contohnya saja kita pakai nomor induk. Kemudian jenis filenya ini ada pilihan JPG, ada PNG, ada JPEG atau lainnya. Kalau misalkan lainnya ada WebM atau apa, silakan diisi aja di sini ya. Nanti akan bisa dipanggil. Kemudian foldernya, ini ada folder, secara default adalah foldernya namanya foto. Oke. Berikutnya, kita lihat pada folder aplikasi kita ini. Di sini ada folder foto, ya sesuai data tadi. Nah, disinilah tempat kita menyimpan foto-foto siswa kita. Karena tadi di sini adalah basisnya adalah nomor induk, maka nanti nama foto di sini adalah menggunakan nomor induk siswa. Jadi ini nomor induk 1001. Ada pilihannya, ada JPEG, ada PNG ya. Pastikan Bapak Ibu nanti tahu ya itu perbedaannya. Yang penting yang pertama adalah settingnya adalah menggunakan nomor induk. Jadi nama-nama foto ini menggunakan nomor induk. Jika misalkan tadi pilihan yang ini bukan nomor induk, nama, maka nanti nama foto ini menggunakan nama siswa ya, harus persis. Kemudian untuk eksistensinya, ini kebetulan JPEG. Kalau beberapa foto ada yang berformat PNG atau yang lainnya. Nah, untuk melihat eksistensi, Bapak Ibu bisa klik Explorer di sini ya. Klik tab View, lalu pilih File Name Extension untuk menampilkan. Nah, ini terlihat eksistensinya adalah 1001.jpeg atau 1001.png. Jadi kita contohkan saja ada dua file ya. Ini sebenarnya berbeda walaupun tampilannya sama, tapi eksistensinya berbeda. Nah, kalau sudah, maka nanti ini akan otomatis jika nomor induknya sama dengan nomor induk yang ada di file tadi, maka foto langsung otomatis tampil ya. Kita coba siswa nomor 2. Nah, ini langsung tampil ya fotonya seperti ini. Demikian cara untuk menambahkan foto pada halaman output per peserta ini. Insert logo dan tanda tangan. Nah, pada kop atas ini ada logo, jadi bisa kita ubah di sini. Baik kita sembunyikan juga bisa, seperti ini, dengan mengklik tombol kosong. Kalau kita tambahkan, di sini sudah ada secara default beberapa pilihan. Jadi logo A ini posisinya ada di sebelah kiri, sedangkan logo B ini posisinya akan ada di sisi kanan. Nah, ini untuk menambahkan logo secara default. Nah, bagaimana untuk menambahkan logo pada logo sekolah kita ya? Nah, untuk logo sekolah kita, caranya ini nama logonya adalah logo 1 atau logo 2 ya. Silakan dipilih seperti ini. Oh ya, biasanya logo sekolah kita itu di sisi kanan ya. Sisi kiri logo A biasanya logo kabupaten kota, kita pakai yang Diknas saja. Logo 2 kita pakai logo sekolah aja ya, seperti ini.
Nah, kemudian kalau sudah, kita klik tombol ini ya, insert gambar ini, kita klik. Nah, ini adalah logo sekolah kita, nanti taruh di sini ya. Bapak Ibu bisa klik tombol insert, atau cara yang kedua bisa klik kanan pada logo ini, lalu pilih change picture, lalu silahkan dicari logonya. Misalkan ini logo sekolah saya, gambar yang inilah misalkan ya, ini contoh misalkan aja ya. Nah, maka inilah logo sekolah saya. Nah, misalkan ini pastikan ya logonya ini ada di dalam kotak putih ya, dan ukurannya presisinya pas sesuai dengan logo sekolah kita. Oke, kita kembali lagi. Maka nanti logonya ini akan tampil ya otomatis. Bagaimana seandainya mau pakai logo lokal juga, logo satunya, misalkan logo kabupaten kota, sama. Langkahnya ini diganti saja logo 2 atau logo 1, lalu diklik ini, silakan diganti saja. Ini caranya seperti itu. Dan kami sarankan logo ini tidak berformat JPEG, karena kalau JPEG ini ada warna putihnya. Kami sarankan formatnya adalah PNG. Kenapa? Kalau PNG, ini contohnya seperti ini. Dia transparan, tidak ada background putih ya. Ini contohnya saja. Jadi kami sarankan logonya sudah dibuat transparan dengan format PNG seperti itu. Nah, apa fungsi dari logo ini? Logo ini sekali kita masukkan di sini, maka logo ini akan tampil pada banyak halaman seperti ini. Ya, kita klik halaman grafik, kemudian halaman cover juga ada logonya secara otomatis mengikuti dari logo yang kita masukkan tadi. Oke. Kemudian tanda tangan. Nah, tanda tangan ini posisinya ada di bawah. Sebentar, ini kita ganti dulu nomornya menjadi misalkan nomor 7 ya. Biar nggak panjang-panjang ke atas, ke bawahnya juga. Oke. Nah, tanda tangan posisinya ada di bawah seperti ini. Jadi tanda tangan ini bisa kita buat digital, bisa kita buat manual. Kalau manual seperti biasa silakan dicetak langsung aja seperti ini. Nanti ditandatangani secara langsung atau tanda tangan basah seperti itu, baru di stempel. Bagaimana jika kita menginginkan tanda tangan digital plus stempelnya? Ya, bisa, aplikasi ini juga bisa ya. Caranya di sini ada pilihan mau ditampilkan tanda tangan atau tidak. Silakan diklik aja tanda tangan ini. Kalau kita klik sekali, maka tanda tangan ini akan hilang, ya. Kemudian kalau menampilkan lagi, silakan diklik lagi tombol tanda tangan warna hitam di sisi kiri ini. Nah, kemudian di sisi bawahnya ini tanda tangannya bebas milih. Tanda tangan sebelah kiri ini kepala sekolah yang ini. Kalau yang tanda tangan cukup dianggap guru BK saja, pilih aja tanda tangan guru BK atau penanggung jawab, atau secara default adalah penanggung jawab, terserah. Atau mau dua-duanya silakan pilih yang paling bawah, kepala sekolah sama penanggung jawab seperti itu. Nah, bagaimana untuk menambahkan tanda tangan? Tanda tangan bisa diklik tombol gambar di sisi tanda tangan ini, ya. Kemudian silahkan langkahnya seperti memasukkan logo tadi. Ini untuk stempel, bisa kita klik kanan, kemudian change picture, kemudian silahkan dicari gambar mana yang mau diganti seperti itu. Ini misalkan contoh ya, ini contoh saja. Nah, kemudian untuk tanda tangannya juga sama, silakan. Lakukan hal yang sama, klik kanan, kemudian change picture seperti itu, kemudian cari gambarnya dan dimasukkan, kemudian ditata rapi. Ditatanya ada di dalam kotak putih seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah ini belum tampil, cara menampilkannya dengan tekan tombol ini yang ubah menjadi dari pilihan tanpa menjadi tampil seperti ini. Ini tanda tangan satu, posisinya ada di kepala sekolah. Kemudian yang posisi kedua ini biasanya ada di penanggung jawab seperti itu. Nah, kalau sudah kita ubah menjadi tampil seperti ini, kita lihat, maka nanti di sini akan tampil tanda tangan secara digital ya. Ini untuk menampilkan tanda tangan secara digital. Oke, kita sembunyikan satu, misalkan tanpa yang kepala sekolah. Mungkin yang kepala sekolah karena terkait legalitas mungkin harus tanda tangan asli atau tanda tangan basah, cukup disembunyikan aja.
Khusus yang dari BK atau penanggung jawab silakan bisa ditampilkan seperti ini. Ya, demikian untuk menampilkan logo dan tanda tangan. Selanjutnya adalah cetak printer. Nah, pada halaman output per peserta ini, kita bisa cetak printer langsung dari tombol ini. Ya, ini adalah cetak multi. Nah, nanti di sini misalkan mau cetak siswa nomor 1 sampai siswa nomor 5, maka ditekan OK. Ya, maka akan tampil konfirmasi dulu persiapan cetak banyak dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Lanjutkan proses cetak ya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau nyetak banyak 1 sampai 100 bisa ya. Ini secara otomatis. Nah, kemudian jika tidak mau dicetak, pastikan tekan tombol tidak. Kalau mau melihat dulu hasilnya sebelum dicetak, bisa diklik tombol ini ya, kaca pembesar seperti ini. Ini pracetaknya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian pastikan setting printer adalah printer yang aktif secara default. Untuk Windows 10 sih biasanya komputer akan otomatis mendefault komputer yang terhubung langsung dengan printernya ya. Untuk Windows di bawah 10 itu biasanya kita setting secara manual mana printer yang sedang aktif. Ya, demikian cara untuk cetaknya. Cara lainnya Bapak Ibu juga bisa cetak langsung. Nah, kalau ini cetak satu ini saja, siswa yang sedang aktif saja. Misalkan siswa nomor 7 ini ya. Setelah kita klik tombol cetak, maka dia akan langsung mencetak. Atau pilihan seperti tadi, cetak banyak. Ya, seperti ini. Dari nomor, tulis dulu nomornya. Misalkan dari nomor 7, di OK dulu. Baru misalkan nomor 15, baru di OK. Nanti akan ada keluar konfirmasinya. Dan ini baru kita pilih OK untuk proses lanjut mencetaknya. Selanjutnya buat PDF. Nah, untuk mencetak PDF ini langkahnya sama persis dengan cerita printer, cuma PDF ini adalah hasil cetak berupa file digital. Nah, misalkan kita telah memiliki data siswa ini, contohnya ini Samara ya, hasilnya seperti ini, mau kita jadikan PDF tanpa kertas, maka kita cukup klik. Misalkan mau buat langsung, tekan aja tombol PDF yang ada di sini. Ini membuat langsung untuk satu siswa saja. Dan posisinya nanti akan ada di dalam folder yang sama di aplikasi. Nah, ini namanya output per peserta hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya tadi ya, berbentuk file digital berupa file PDF. Ini akan menghemat data kita ya, menghemat kertas seperti ini. Nah, ini untuk cetak satu biasanya namanya berupa output per peserta. Kemudian misalkan kita ingin cetak langsung semuanya dari nomor 1 sampai nomor 30, maka bisa menggunakan tombol ini atau tekan tombol ini kemudian PDF multi ya. Ya, ini aja kita coba klik yang ini, PDF misalkan dari nomor urut misalkan dari siswa nomor 5, lalu tekan OK dulu sampai nomor 8. Lalu kita tekan OK. Kita tunggu sebentar sambil dilihat foldernya, maka di sini akan dibuatkan PDF ya, di-generate 3 siswa. Ini Tania, langsung terlihat. Kemudian kita tunggu lagi yang lain. Ya, Firman ya, kita coba klik satu aja. Nah, ini hasilnya ya. Logika ya, dominan tipenya adalah logika seperti itu. Oke. Nah, ini adalah hasilnya Firman, kemudian Samara sama Tania. Ini akan di-generate sendiri oleh file PDF. Nah, untuk membuat file PDF ini minimal adalah menggunakan Office 2010. Untuk 2007 itu secara default tidak ada aplikasi untuk menjadikannya PDF. Kami sarankan untuk mendownload tambahan add-on dari Microsoft namanya
PDF ya, add-on PDF. Itu bisa di-download di Microsoft, bisa juga di website kami berkreasi.net untuk khusus pengguna Office 2007. Nah, untuk Office 2013 dan ke atas sama 2010 tidak usah karena sudah otomatis include di dalam aplikasi Microsoft Office. Nah, yang sering kami temukan untuk versi Office 2013 untuk file PDF biasanya filenya agak sedikit error atau tidak presisi ya. Kadang-kadang hurufnya berubah. Khusus untuk 2013 kayaknya masih ada bug ya. Kami sarankan minimal langsung aja pakai 2016 atau 2021 seperti itu. Oke, demikian cara untuk membuat PDF. Output semua. Kemudian output semua. Jadi ini halaman rekapitulasi semua peserta. Langkahnya bisa klik tombol output semua, klik di sini. Dan di sini akan ditampilkan analisis dari semua peserta. Isron ini tidak mengisi sama sekali, kemudian Ucok mengisi semuanya. Kalau diisi sama semua maka rata, tapi kecil-kecil ya persentasenya. Ujang kinestetik, kemudian Mia musikal, logika kinestetik untuk Tania ya. Analisisnya bisa dilihat di sini dan ini bisa kita cetak dan kita tempelkan di setiap ruangan kelas seperti itu. Oke. Dan untuk tampil tidaknya sama seperti halaman input data, ini kelas, yang ini nomor induk, yang ini jenis kelamin ya. Kalau kita klik nanti akan keluar jenis kelamin. Ya, kalau yang ini adalah nomor induk ya seperti itu. Oke. Demikian ini adalah halaman keseluruhan. Nah, untuk tanda tangan ini posisinya bisa ditampilkan dari sisi sini ya, dan ini untuk menyembunyikan dan ini untuk merubah tanda tangan. Demikian untuk output semua. Berikutnya adalah grafik semua peserta. Untuk mengakses grafik semua peserta, semua grafik peserta bisa kita akses dari halaman menu utama grafik semua atau bisa juga tombol menu ini grafik semua ya. Jadi di sini dianalisis ini yang multi, kemudian dibandingkan dengan 8 kecerdasan lainnya akan terlihat di sini ya. Berapa jumlah pesertanya dan analisisnya berapa langsung terlihat di sini ya. Silakan dicetak, ini mungkin untuk grafik dalam satu kelompok belajar atau dalam satu kelas seperti itu. Selanjutnya adalah cover. Untuk halaman cover bisa kita akses dari halaman menu utama cover ini atau bisa kita klik langsung tombol cover. Nah, ini adalah halaman cover. Jadi kalau misalkan tadi kita cetak dan perlu cover, ini sudah disediakan. Dan untuk mengeditnya kita tidak bisa langsung mengedit di sini langsung, tapi ada di kolom warna kuning di sebelah kirinya. Misalkan laporan mau kita ganti hasil analisis, maka ketik aja di sini hasil analisis ya, lalu di enter, maka di sini akan berubah kok. Misalkan langsung berubah, judulnya juga tanpa analisis dirubah menjadi kecerdasan majemuk. Nah, maka di sini juga akan berubah seperti itu. Silakan semuanya bisa diubah. Misalkan kelasnya ini kelas spesifik, misalkan kelas 10A ya, ketik aja 10A seperti itu. Oke, dan lain-lain sama. Dan di bawah sendiri ini ada footer, ini bisa kita hapus dengan mengisi di sini dengan spasi ya, satu kali untuk menghapus footernya. Lalu silahkan kita cetak untuk menjadikan ini adalah sebagai cover.
Selanjutnya adalah admin password aplikasi. Nah, aplikasi ini misalkan mau di password untuk menghindari dari tangan yang tidak berhak, Bapak Ibu bisa memberinya password dengan mengklik tombol menu admin di sini, lalu pilih password aplikasi ya, seperti ini. Silakan aja dimasukkan passwordnya satu kali ya, terserah. Saya contohkan satu password ini, lalu tekan OK, lalu suruh diminta mengetik ulang password yang sama dengan tadi, baru OK. Nah, ini aplikasi sudah terpassword. Jadi misalkan kita tutup aplikasinya, kemudian jangan lupa disimpan, maka saat membuka nanti aplikasi ini akan meminta memasukkan password yang kita buka tadi. Oke, kita coba buka lagi. Nah, seperti ini. Inilah hasilnya. Maka di sini aplikasi nggak akan bisa dibuka sebelum kita masukkan passwordnya. Saya coba masukkan passwordnya, lalu tekan tombol OK. Lalu passwordnya kalau sudah sesuai, maka aplikasi bisa dibuka. Nah, ini adalah password. Lantas, bagaimana cara untuk menghapus passwordnya? Oke, cara untuk menghapus password langkahnya sama. Klik aja admin, lalu pilih password aplikasinya. Nah, ini tadi yang sudah kita ketik dihapus aja. Lalu tekan OK, maka nanti aplikasi sudah tidak akan ada lagi passwordnya. Dan kami sarankan lebih baik aplikasi selama komputer yang kita pakai adalah komputer pribadi, kami sarankan tidak usah password aplikasi. Kenapa? Khawatir kita lupa dengan passwordnya. Atau yang kedua, kalau di password, aplikasi ini tidak bisa kita impor datanya. Kita ambil datanya itu tidak bisa. Kalau tidak di password, misalkan aplikasi rusak atau bermasalah, kita bisa pindah datanya dengan fitur restore data yang ada di aplikasi ini. Demikian. Berikutnya adalah refresh aplikasi. Nah, refresh aplikasi ini bisa kita akses dari menu admin di sini, ada tombol refresh aplikasi. Ini fungsinya untuk mempercepat saja ya, mempercepat akses kita saat kita klik-klik tombol di sini. Ini sebenarnya mempercepat saja agar ini posisinya ada di ujung semuanya. Itu saja. Selanjutnya drag and drop. Drag and drop ini adalah fitur dari Microsoft Office, yaitu untuk memindah data. Jadi misalkan kita punya data ABC, maka biasanya kita bisa tarik ke bawah, sedangkan di aplikasi ini drag and drop-nya secara default kami matikan, jadi tidak bisa ditarik. Kenapa? Karena kalau kita tarik menggunakan rumus tarik seperti itu, maka rumus-rumus di sini bisa rusak. Tapi misalkan Bapak Ibu butuh untuk drag and drop di aplikasi ini, ya tidak kami sarankan sih. Caranya cukup klik aja di sini ya. Lalu klik satu kali drag and drop, maka nanti di sini akan keluar tombol hitamnya di sini. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah seperti itu. Ya. Khawatirnya juga ini kalau kita tarik, maka ini bisa berpindah dan ini bisa merusak kayak gini ya, bisa merusak rumus yang ada di aplikasi ini. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, kalau drag and drop lagi aktif, maka kita bisa melakukan penambahan data secara cepat seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian masalahnya kalau drag and drop itu dia akan mengaktifkan cut and paste seperti ini. Jadi kalau kita kena tarik, maka data itu bisa ketarik seperti ini Bapak Ibu. Dan ini sangat berbahaya pada rumus otomatis di aplikasi Excel. Makanya secara default drag and drop-nya kami matikan seperti itu. Untuk mematikannya silakan klik lagi sekali lagi drag and drop di aplikasi ini. Berikutnya adalah backup aplikasi. Nah, aplikasi ini untuk menjaga keamanan kami sarankan untuk di backup. Jadi bisa menggunakan klik menu admin di sini, lalu ada file backup seperti ini. Kita tunggu, maka nanti di folder ini akan keluar file backup dengan file yang sama. Ya, ini sudah dibuatkan backup, cuma kelebihannya di backup ini akan ada tanggal pembuatan seperti ini. Ini untuk mempermudah kita untuk membackup aplikasi ini. Fungsinya apa? Untuk jaga-jaga khawatir aplikasi ini datanya kena hapus atau kena pindah atau kena
dijalankan oleh orang yang tidak berhak untuk menjalankannya, seperti itu. Ada yang menghapus-hapus data. Nah, sebenarnya untuk membackup sih tidak perlu cara seperti itu, Bapak Ibu. Cara gampangnya sih sebenarnya cukup di copy paste saja seperti ini sudah juga bisa ya Bapak Ibu. Copy lalu dipastekan saja di sini Bapak Ibu. Ini cara termudah ya. Cuma yaitu ini kita akan kesulitan untuk mengetahui tanggal berapa ini di backup seperti itu. Dan cara yang paling sangat kami sarankan adalah dengan menzipkan aplikasi ini. Caranya dengan klik kanan lalu dibuat zip seperti ini. Nah, ini cara backup yang paling kami sarankan. Kenapa? Karena biar tidak sama dengan aplikasi yang sedang aktif. Kalau di zip seperti ini artinya aplikasi sudah di backup. Itulah beberapa cara untuk membackup aplikasi. Selanjutnya, menghapus data. Jadi untuk menghapus data, di setiap halaman input ada tombol hapus data, tapi kita juga bisa menghapus beberapa data langsung. Nah, ini caranya, ada tombol di sini, hapus data pilihan. Misalkan mau hapus data peserta saja atau mau menghapus angketnya saja, hasil input angketnya. Kita coba hapus input angketnya saja seperti ini ya. Maka ini yang terhapus cuma sininya saja. Bagaimana untuk hapus data peserta? Sama, tadi ada data pilihan, hapus dari data peserta. Atau bisa juga kita klik tombol hapus yang ada di halaman input data seperti ini. Oke, demikian cara untuk menghapus data. Kemudian impor data pilihan. Apa fungsinya? Nah, tadi seperti yang kami jelaskan, impor data pilihan ini kita gunakan apabila aplikasi rusak atau ada update aplikasi ya. Kita bisa copy paste ya. Aplikasi ini sudah diisi, kemudian di tahun berikutnya saya mau ngambil lagi data siswa yang sama. Bapak Ibu cukup saja menggunakan fitur impor pilihan yang ini ya. Oke. Apa yang mau di-copy? Misalkan data lembaga, kemudian input data dan hasil angketnya misalkan mau kita ambil ya. Setelah kita klik tombol impor, nanti akan tampil jendela atau Windows seperti ini. Data mana yang mau diambil? Oke, kita ambil dari file ini aja yang hasil backup tadi ya. Kita klik 2 kali. Oh ya, karena tadi di password, jadi ini kelemahannya, jadi dia nggak bisa di impor seperti itu. Oke, kita coba impor dari yang lain saja. Klik tombol impor data pilihan. Misalkan input data peserta aja sama ini. Kita lihat apakah, oh ya, ini nggak bisa ya karena ini sudah di password tadi, belum kita simpan. Kita coba cari file mana yang mau kita impor seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita cari contohnya saja, tak carikan masternya. Nah, di sini. Oke, misalkan kita mau impor data yang ini ya, misalkan file lama. Jadi fitur impor ini bisa kita gunakan apabila kita mau mengupdate dengan aplikasi yang baru, sedangkan data yang lama masih tetap ada seperti itu. Atau cara misalkan aplikasinya error, kemudian kita pindah ke aplikasi yang masih fresh atau yang belum bermasalah, maka datanya aman. Nah, ini hasil impornya seperti ini Bapak Ibu. Data pilihan. Oke. Selanjutnya mengosongkan data. Nah, untuk mengosongkan data biasanya kita gunakan apabila aplikasi ini sudah selesai digunakan, tahun ajaran baru mau dipakai lagi, maka silakan di backup, lalu kemudian kita kosongkan data. Caranya dengan bisa mengklik tombol di sini ya, hapus ini, atau klik menu admin, pilih kosongkan data yang ini. Ya. Maka nanti data-data isian semuanya akan dihapus dan kita isi-isi ulang data-datanya. Oh ya, ini tadi kebetulan karena error ya, karena impor data tadi. Tapi ini datanya sudah habis ya, sudah kosong semua. Jadi ini terlihat dari grafiknya kosong, jadi datanya ini sudah kosong semua. Oke, setelah data kosong,
maka bisa kita cek di halaman input data ya, datanya sudah kosong semuanya. Dan yang terakhir adalah restore data atau semua data. Nah, restore data ini sebenarnya fungsinya sama dengan impor data pilihan, tapi restore data ini semuanya kita centang ya, jadi mempercepat saja. Sebenarnya bisa juga kita lakukan impor data satu persatu, maka hasilnya juga akan menjadi restore data. Jadi restore data ini bisa kita gunakan dengan mengklik tombol menu admin dan lalu pilih klik restore data. Fitur dari restore data ini adalah memindah keseluruhan data isian pada aplikasi eh, ke dalam aplikasi yang baru ya. Ini biasanya kita pakai apabila aplikasinya error atau mungkin rusak atau mungkin ada update terbaru dari admin berkreasi. Silakan bisa minta ke admin lalu nanti silakan dipakai yang baru dan data yang lama masih bisa kita pindahkan ke dalam restore data. Nah, cuma kekurangannya adalah restore data ini tidak bisa memindah gambar. Jadi untuk tanda tangan dan logo sekolah itu tetap harus dipindah secara manual. Nah, ini adalah hasil dari restore data. Semua datanya kembali normal semuanya dan output inputnya semuanya seperti aplikasi yang lama seperti itu. Demikian untuk fitur restore data ini. Ya terakhir, ini tambahan. Ini adalah tombol untuk mengganti ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai angket online, kemudian itu jawabannya iya dan tidak. Iya dan tidak, maka bisa misalkan dijawab iya dan tidak seperti ini. Maka aplikasi ini akan mengatakan bahwa ini adalah jawaban iya semua. Karena apa? Karena jawaban tidak seharusnya ini adalah kosong. Maka gunakan tombol replace seperti ini untuk menggantinya ya. Misalkan iya, eh, iya ya, biarkan ini kosong, lalu diganti tombol replace seperti ini. Sorry, tadi harusnya iya diganti huruf V seperti itu ya. Kemudian tidak atau misalkan tidak dibuat kosong seperti ini. Ya, maka tidaknya akan hilang. Sorry, kalau kita ubah dulu misalkan jawaban iya, kita replace menjadi tanda V seperti yang lain seperti ini. Ya, ini contohnya. Replace all. Maka nanti jawaban iya ini akan berubah menjadi jawaban V. Ya, ini fungsi dari replace yang ada di halaman input data. Demikian. Terima kasih.